Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Arya Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menaikkan nilai atau mendongkrak nilai atau mengkonversi nilai hasil ujian menjadi nilai yang kita inginkan. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengolah nilai hasil ujian, biasanya ujian semester misalnya. Jadi setelah ujian semester, maka nilai-nilainya kadang tidak sesuai yang kita harapkan. Misalnya masih banyak yang memperoleh nilai di bawah KKM. Jadi dari nilai-nilai yang masih kurang tersebut ingin kita naikkan secara adil, secara merata menggunakan sebuah rumus persamaan matematika atau statistika. Jadi dengan menggunakan keilmuan ini, maka secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan dan adil. Jadi tidak ada yang dirugikan. Di sini misalnya saya contohkan pada hasil ujian semester. Misalnya pada ujian semester itu soalnya adalah pilihan ganda sebanyak 50. Nah, setelah diadakan ujian di sana, jadi suatu kelas terdapat nilai asli yang paling kecil adalah 20 dan terdapat nilai asli yang paling besar yaitu 76. Nah, dari acuan nilai terkecil yang asli dan acuan nilai terbesar yang asli akan kita konversikan sesuai keinginan. Misalnya nilai minimal 20 kita jadikan 70 atau pasca KM. Terus nilai yang paling besar tadi kita buat jadi 92, karena 92 ini misalnya sudah mendapatkan predikat A kalau KKM-nya 70. Baik, bagaimana caranya? Kita simak bersama-sama. Yang pertama, untuk mendongkrak nilai, menaikkan nilai, kita gunakan rumus persamaan matematika, yaitu Y sama dengan AX tambah B. Rumus ini rumus yang tidak akan pernah meleset atau salah ya, karena sudah rumus. Dan apapun konversi yang lain selagi menggunakan statistika atau keilmuan matematika, maka pasti nilainya akan sama. Jadi selain rumus ini sebetulnya masih ada rumus matematika yang lain, cuman saya ingin sederhana ya, kita gunakan yang rumus ini. Baik, ini yang sederhana tapi powerful ya, tidak rumit. Rumusnya saya ulangi, sama dengan AX tambah B, di mana Y ini adalah ini nilai yang akan kita jadikan nilai yang kita inginkan atau nilai konversinya, dan X ini adalah nilai asli ya, nilai asli. Nah, dari nilai asli dan nilai yang akan kita konversikan berarti ada dua persamaan. Yang persamaan pertama, kita bandingkan nilai yang paling besar, baik nilai asli maupun nilai yang akan kita buat. Misalnya Y nya 92 ya. 92 ini mengacu kepada nilai yang akan kita jadikan nilai paling besar, nilai jadi ya. Terus AXA kali X, nah dimana X nya adalah 76 ini ya, nilai maksimal asli, dan A tambah B. Ini persamaan pertama. Persamaan keduanya berarti ini 70 sama dengan 12.
kita eliminasi dari kedua persamaan ini dengan cara kita hilangkan salah satunya, yaitu koefisien B. Berarti kita kurangi, maka 92 kurangi 70 menghasilkan 22 sama dengan 56A. Itu hasil pengurangan dari 76 dikurangi 20, maka A nya kita dapat 0,39. Nah, setelah A kita dapatkan, berarti kita ingin mencari yang koefisien B. Nah, ini yang B nya ya, kita masukkan lagi ke rumus yes, dengan AX tambah B. Pakai yang persamaan pertama, kita substitusikan 92 sama dengan AX nya 0,39 dikali ya, X nya 76 ya, tambah B, maka B menghasilkan 62,20. Bagi yang sudah paham rumus ini, maka tidak akan mengalami kesulitan. Setelah A dan B kita peroleh, maka kita masukkan ke rumusnya, rumus ini ya. Misalnya saya akan membuatkan rentang tabel nilainya. Ini nilai asli ya, ini nilai konversinya atau nilai jadinya. Karena ini saya contohkan adalah soal pilihan ganda 50, tidak ada ST nya, maka secara logika nilainya akan genap ya, selisih 2, misalnya 20, 22, 24 dan seterusnya. Tidak mungkin nilainya ada 21 karena setiap jumlah betul. Kalau soalnya 50 tinggal kalikan 2, kalau betul 10 berarti 10 kali 2 20, betul 11 berarti nilainya 11 kali 2 22. Nah, kalau yang ini nih, ini adalah nilai terkecil asli ya, kita buat sama dengan nilai minimum ini. Terus rentang berikutnya kita tinggal menjumlahkan dengan angka 2, jadi selisihnya 2, 20, 22, 24 dan seterusnya. Nah, supaya nanti rentangnya itu kalau sudah melewati nilai asli yang paling besar, tidak menghasilkan angka lagi atau ingin kosong, maka kita tambahin rumusnya di sel G9 ini. Jika if G8 itu nilai sebelumnya ini lebih besar sama dengan C4 itu adalah nilai asli paling besar 76. Nah, jadi jika nilai yang sebelumnya ini lebih besar sama dengan nilai yang asli paling besar, maka kosong. Jadi kalau ininya sudah melebihi batas ini nilai asli terbesar, maka kosongkan. Jika tidak, tambahkan 2. Terus kita tingkatkan ke bawah, maka 96 ya. Berikutnya kita ingin membuktikan atau ingin membuat rentang tabelnya ya. Jadi nanti nilai asli 20 mendapatkan nilai jadinya berapa, nilai asli 22 mendapatkan nilai aslinya sudah kita ketahui, maka masukkan aja rumusnya yang tadi, Y sama dengan AX tambah B ya, yang sudah kita ketahui ya. A nya tadi 0,39 ya, terus kali G8 ini 92 lagi ya, 92 ditambah C14 itu B nya tadi ya, B nya, maka nilainya ini. Kalau sudah
dia tidak akan melebihi angka 92 sesuai yang kita setting di sini 92 ya. Berarti sudah teruji ini rumusnya sama dengan AX tambah B. Berikutnya seandainya kita rubah misalnya nilai minimumnya 20, katakanlah 24 ya, nilai kompresinya tetap, nilai ininya kita naikkan misalnya 80, ininya tetap, maka 24 akan menjadi nilai 70, 80 akan menjadi nilai 92. Nah ini kita buktikan lagi. Kalau misalnya nilai minimumnya 16, ya ini 16 menghasilkan 70, ininya kita kurangi 60 menghasilkan 92. Kita cek, nah 60 menghasilkan 92. Ini rentang-rentangnya sudah ada ya. Ini sudah jadi sebenarnya kalau dia berupa nilainya desimal atau ada angka ganjilnya 71, 73. Nah, tapi kalau di sini soal pecahan ganda agak jangka kalau nilainya itu 71 ya atau 73, karena orang kalau melihat soalnya 50 pilihan ganda saja dia logikanya akan bingung kalau tidak bulat nilainya, maka nilainya kita buat menjadi bulat semua. Caranya nilai jadi ini kita buatkan lagi rumus sama dengan if jika is even itu jika ini nilai bulat 70 atau berapa, 72 atau 74, jika nilai bulat sama dengan true benar maka tetap nilai ini kita ambil, jika tidak maka nilai yang ini yang sampingnya kita kurangi 1. Nanti kan kalau 70 tetap 70, kalau 71 kita kurangi 1 jadi 70, 72 tetap 73 kurangi 1 72. Jadi seperti itu kelihatan perubahannya ya. Nah, seperti ini terlihat. Kalau kita rubah lagi misalnya seperti tadi 20, ini tadi 76, nah, sama saja. Nah ini ya. Kita ingin rubah ininya misalnya 82, berarti ininya naik 94 misalnya ya, 94. Nah ini 82 menghasilkan 94 ya. Jadi sudah benar rumusnya, gampang, tidak bertele-tele ya. Jadi sekali kita buat ada perubahan nilai aslinya atau nilai konversinya, kita sekali buat ini dipakai untuk beberapa kali, untuk beberapa kelas. Nah kalau kita ingin mengambil nilainya, nilai asli misalnya 26, nilai jadinya kita ambil dari tabel ini ya, menggunakan rumus VLOOKUP. 26 itu menghasilkan 72. Nanti kalau kita berubah 34 menghasilkan 74, 34 menghasilkan 74. Bagaimana
Untuk teknis penggunaannya di aplikasi, saya akan contohkan. Nah, misalnya seperti ini nilai PTS ya. Nilai PTS misalnya seperti itu. Nah, nilai PTS ya, kita lihat yang paling besar nilainya 64, paling kecil 20 kayak. Nah, kita gunakan untuk mengotomatisnya menggunakan makro ya. Cuman di sini saya tidak memberikan materi penjelasan makronya karena agak panjang, agak susah. Jadi saya akan mempraktekannya saja, mensimulasikannya saja. Seperti ini. Jadi sebenarnya menggunakan makro itu, kita itu mengkopikan nilai asli ke kolom tertentu, kolom bantu ya, misalnya ke sini kita kopikan. Nah, kita buatkan rumusnya sini. Misalnya kalau nilai segini dapatnya berapa nilai konversinya, seperti itu prosesnya. Terus ini kita buat otomatis nilai aslinya akan mencari sendiri paling besar berapa, paling tinggi berapa. Nah, yang nilai terbesarnya kita manualkan, nilai terbesar yang kita inginkan misalnya 92 ya, nilai terendahnya 70. Kita buktikan ya, ininya kita hapus ya, kita hapus ya. Baik, kita nanti akan otomatis muncul nilai aslinya yang paling kecil dan paling besar, dan nilainya akan langsung berubah ya. Kita praktekkan di sini misalnya nilai PTS. Nah, cara untuk mengkonversinya gampang sekaligus. Nah, kita konversi saja ya. Saya buatkan tombol menu konversi. Jadi cuman taruh selnya di paling atas nomor 1, urutan siswa nomor 1, tinggal klik konversi. Kita buktikan nanti nilai yang paling kecil berapa. Misalnya di sini nilai paling kecil 50 akan menjadi tadi 92. Nilai paling besar di sini 64 akan menjadi 92. Nilai paling kecil asli akan menjadi 70. Baik, kita praktikkan, lihat perubahannya. Lihat perubahannya secara jeli. Konversi. Nah, ini sudah berubah ya. Sudah berubah semua. Otomatis kita cek. Nah, nilai asli tadi 20 ya, nilai paling besarnya 66 menghasilkan 92 ya. Itu caranya ya, caranya kita gunakan makro untuk mengotomatisasinya. Yang jelas di sini saya memberitahu cara membuat rumusnya ya, acuannya, keilmuannya. Kita gunakan keilmuan biar sama hasilnya seluruh mata pelajaran, seluruh kelas. Kalau nggak ada kesamaan nanti susah mengukur standarnya ya. Kalau kita gunakan yang sama, sama standarnya sama semua hasilnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, di sini saya mengkonversi lagi, cuman ini sebagai penghayas
saja untuk memperkaya keilmuan konversi mengkonversi. Kita ingin mengkonversi menurut predikat. Maksudnya konversinya kan kalau tadi kita belum tahu predikatnya, yang dapat A, B, C nya nggak akan kita tahu settingannya. Kalau di sini kita bisa men-settingnya, misalnya rentang 0, nilai yang dapat 0 sampai 25 kita jadikan predikat C, yang 26 sampai 50 predikat B, begitu seterusnya. Atau kita rubah-rubah di sininya sama saja, terserah 0 sampai 20 misalnya, 21 sampai 30 misalnya, dan seterusnya. Kita bandingkan hasil konversi ini kan nilai asli atau ya terserah menjadi mengikuti predikat KKM. Kalau KKM nya 70, maka 70 sampai 80 C, 81 sampai 90 B, 91 sampai 100 A. Nah, jadi kalau dapat nilai 26 sampai 50 dapat D, maka dia nilai B nya itu harus kita konversikan menjadi 81 sampai 90. Jadi kalau dia nilainya ada di rentang salah satu predikat ini, maka kita bisa buatkan tabelnya. Misalnya ini tabel untuk predikat C, ini tabel untuk predikat B, ini tabel untuk predikat A. Kita buat di sini rentangnya tabel predikat C mulai 0 sampai 25. Berarti 0 itu nanti kita jadikan 70 ya. Berikut seterusnya 71, 72, 73 ya. Dengan cara kita bandingkan selisih masing-masing predikat ya, kita bagi. Misalnya kita 0 sampai 25 itu selisihnya 25, 26 sampai 50 selisih rentangnya 24, 51 sampai 90 39. Nah, ini juga ada selisih rentang di rentang KKM nya di 10, di 99. Tinggal kita bandingkan predikat C itu 25 bagi 10 2,5, 24 bagi 9 2,7. Jika 9 kita bagi 9 menghasilkan 4,3. Nanti kita buat dari sini ya, ini sama dengan ini, yang ini sama dengan ini. Nah, kita gunakan penambahan FD8 ini yang ditambah F 3 F V 3. Jadi kuncinya nilai rentang asli tadi atau yang ingin kita setting tadi mengikuti KKM, kita tambahkan selisihnya hasil dari pembagian masing-masing selisih di setiap rentang KKM dan rentang konversi. Ini sama ya, yang tabel B sama, mulainya ke 26, kita buat 26. Ini kita rumus ya, FH8 ini kita tambahkan selisih yang ini FQ, nanti ketemu sampai 50 menghasilkan 90. Nah, 51 menghasilkan 90 itu
sampai 51 sampai 60 ya bisa, atau 70. Jadi 51 sampai 70A. Nah ini 51 sampai 70 masih itu sebenarnya nanti kita buatkan rumus lagi seperti tadi menggunakan makro ya. Baik, kita gunakan makro, misalnya nilai pas. Nah ini nilainya kita gunakan konversi yang kedua. Saya ingin bandingkan ya. Kita kopikan dulu nilai aslinya ini. Ke sini, paste. Kita bandingkan cara yang pertama dulu ya, nanti cara yang kedua. Konversi ini nilainya kita ambil, masukkan ke sheet lain. Sekarang kita konversi yang kedua menggunakan predikat. Konversi, nah kita copy. Kita buat predikatnya sama dengan rumus KKN 70. Nah seperti ini. Jadi jarang mendapatkan predikat kalau menggunakan konversi pertama tidak kita setting konversinya mengikuti predikat KKM. Kalau ini kita buktikan, kita bedakan. Ini B ya. Sudah bervariasi antara predikat B, C, A ya. Ini lebih bervariasi kalau menggunakan konversi mengikuti rentang predikat KKN. Yang pertama predikatnya mengikuti data yang sebenarnya ya, seperti ini sih perbedaannya ya. Jadi secara keilmuan cara pertama itu sudah benar, sedangkan cara kedua ini menggunakan rentang ya. Itu tinggal disesuaikan saja sesuai kebutuhan mana bagusnya ya. Jadi saya hanya mencoba menyajikan data, membuktikan data, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.